teman-teman kelompok tani Cipto Rukun sekalian promosikan pupuk bro. Ya, kita bawa pupuk. Ini ya. Dan kelompok tani. Yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Cipto Rukun, yang saya hormati seluruh pengurus, tokoh-tokoh masyarakat, sesepuh Cipto Rukun yang hadir pada malam hari ini, dan juga pada Santo. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua diberi kesehatan sehingga kita dapat bertatap muka pada malam hari ini. Tempat yang sangat harapannya semoga tetap berjalan seperti ini. Alhamdulillah juga kami selalu bertugas melihat suasana malam hari ini banyak pembahasan di sekitar itu. Saya ingin menyampaikan dulu masalah kartu tani Pak ya, masalah kartu tani. Jadi untuk 2023 pembelian pupuk subsidi itu sudah melalui kartu tani. Jadi kami minta tolong juga kepada pengurus nanti kira-kira anggotanya yang belum mendapatkan kartu tani siapa-siapa ke kartu tani. Jadi pemerintah itu jadi sebelum kartu tani itu dulu kan kita sering, jadi pemerintah itu sebenarnya sudah apa ibaratnya kan sudah menggelontorkan dana sekian ratus juta selama ini. Ternyata yang bapak-bapak manfaatkan hanya sedikit apa tujuan subsidi itu. Setelah dievaluasi ternyata yang menggunakan itu bukan anggota kelompok tani yang menggunakan pupuk itu. Apalagi kita bapak-bapak pelaku ini kan kadang-kadang kita kalau belum memerlukan belum beli. Di sisi lain kios itu kalau sudah mereka nggak mau juga menampung lama-lama, ada yang beli yang punya duit dan bukan anggota kelompok tani beli kemana, akhirnya tidak tercapai. Akhirnya sekarang pemerintah sebenarnya tujuan pemerintah itu bagus, membuat dengan cara kartu tani supaya benar-benar apa namanya tujuan itu pas gitu loh Pak. Ya kan yang punya kartu tani aja yang bisa membeli pupuk subsidi, karena pupuk subsidi kan harga dengan non subsidi kan sangat jauh. Jadi orang-orang pada tergiur Pak memanfaatkan juga pupuk subsidi, maka pemerintah membuatlah pupuk kartu tani itu. Yang mana kartu tani itu juga nanti dia bisa juga sebagai ATM, harapannya pemerintah tuh. Jadi kita itu waktunya belum ada pupuk, ada dana sedikit, masukkan ke ATM itu tadi. Supaya harapannya tadi itu di saat memerlukan pupuk, gak repot lagi aku nggak punya modal mau beli pupuk, tapi kita sudah punya tabungan seperti itu. Makanya dibuatlah kartu tani. Nah, cuma kendala sekarang ini di saat pemerintah membuat kartu tani itu, kendalanya pupuk yang terima tidak sesuai. Nah, seperti itu Pak. Jadi harus kita pahami dulu. Jadi nanti pupuk yang kita terima nanti ini sangat berkurang Pak. Nah, isu globalnya itu kaitannya pertama dengan pandemi. Nah, kemudian isunya lagi dengan apa namanya Ukraina, Rusia seperti itu kan. Karena gas alam mahal. Itu penyebabnya Pak. Tapi harapan kita mudah-mudahan nanti negara ini bisa kembali normal kembali. Kita sudah punya kartu tani, pupuknya bisa saya bacakan Bapak-bapak semuanya sangat jauh Pak dari harapan Pak. Ini tadi saya coba catat di sini, saya bacakan kepada Bapak-bapak. Untuk Kutai Kartanegara Pak, Kutai Kartanegara keseluruhan. Kutai Kartanegara. Di rekapan yang masuk itu untuk pupuk urea. Urea itu RDKK, usulan RDKK itu 17.000 ton Pak. 17.000 96 ton usulan kita. Dialokasi ke itu hanya 5.000 ton. Alokasinya Pak, hanya 5.000 ton. Realisasinya hanya 2.691 ton. Jauh kan realisasinya? Nah, jadi dari 2.690 ton itu nanti dibagi seluruh kecamatan dilakukan. Jadi sampainya per petani itu nanti berapa nggak tahu nanti itu. Jadi harap malu Pak nanti Pak ya. Nah, kemudian SP36. SP36 itu RDKK yang kita usulkan itu semuanya 8.921 ton. Nah, dialokasikan itu sekitar 1.200 ton. Itu jauhnya Pak dari 8.000 jadi 1.200. Realisasinya berapa Pak? Hanya 490 ton. Itu per kabupaten. Nah, saya cobakan lagi biar nanti ZA. Nah, ZA ini RDKK-nya usulan kita 2.262. Nah, dialokasikan 1.700.
Realisasinya hanya 119 ton, artinya sekitar 7%. Nah, kemudian NPK. NPK ini diusulkan RDKK itu yang usulkan itu 27.713. Dialokasikan 6.300. Jauhnya Pak. 6.300. Realisasinya hanya 4.392. Itu NPK Pak. Jadi nanti harap malu Pak nanti Pak ya. Nah, kemudian petroganik. Nah, petroganik ini kita usulkan RDKK-nya itu 20.924. Alokasi RDKK itu anggaran, faktor dana, begitu. Nah, realisasinya hanya 175 ton. Yaitu nanti kenyataannya pada lapangan. Nanti kalau ada kumpulan yang sedikit, ya lama-lama seperti itu. Makanya Menteri Pertanian mengatakan biar di demo, biar di apa, memang anggaran cuma segitu. Nah, sebenarnya kita tahu anggaran itu keluar dari zaman dulu dan sekarang tetap. Berapa triliun? 27 triliun kalau salah. Cuma memang pupuknya naik 3 kali lipat. Jadi dapatnya itu segitu. Nah, jadi mungkin kemarin kan kita sudah praktek masalah pupuk ya Pak ya. Mungkin itu salah satu solusi. Jadi kita dapatnya pupuk kimia mungkin seadanya, tapi kita tambahin dengan pupuk. Jadilah kalau pertanian sejati ada bantuan ataupun tidak bantuan tetap berjalan, tetap berkembang seperti itu. Nah, kaitannya tadi dengan usulan itu, sebenarnya itu terserah bapak-bapak sih, bapak-bapak yang menjalankannya, pertemuannya. Nah, cuma nanti informasinya nanti itu kata Pak Ali Muji itu nanti terlalu terlalu jauh informasinya. Sebenarnya kalau di penilaian kelas kelompok tani itu ada kan Pak Yanto, ada yang 2 mingguan. Nanti kalau dia ada kelas-kelasnya tuh, dia sudah masuk kelas utama itu sebenarnya pertemuan itu setiap 2 minggu. Nanti kelas mana? Nah, kalau kita memilih pertemuan sampai 4 minggu nanti masuk kelas apa nanti tuh? Gitu tuh. Sebenarnya sebulan sekali itu sudah sebenarnya. Iya, sudah standar lah ibaratnya. Kelompok itu kan gini Pak, ada 3 fungsi kelompok Pak, sebagai wadah kerjasama, sebagai wahana kelas belajar, sebagai unit produksi seperti itu. Lalu gimana pengurus ini bisa meningkatkan 3 fungsi tadi itu seperti itu. Nah, untuk meningkatkan itu sebenarnya kelompok itu membuat itu rencana kerja. Kalau kita nggak punya rencana kerja, nggak bisa mewujudkan itu. Buat aja satu-satu tuh dulu. Seperti Pak Yanto tadi itu sudah mulai itu menguji hasil itu tadi ke lab. Nah, itu sudah merupakan salah satu juga membuat kelompok itu berkembang. Nah, siapa tahu kelompok ini menjadi yang memproduksi pupuk itu di sini di Mangkurawang. Ambil pertemuan itu jangan pertemuan arisan, cerita-cerita yang tidak ada hubungan dengan pertanian. Artinya berbobot lah. Iya. Jadi nggak bosan. Salah satunya begini, buatlah suatu wadah atau balai pertemuan yang di situ nanti, karena tadi dari yang disampaikan oleh Ibu Nurtin tadi masalah pupuk luar biasa, pupuk kita itu pengurangan yang subsidi itu jauh sekali. Kalau kelompok tani tidak inovatif, tidak mau belajar, maka kita akan ketinggalan, akan berdampak kepada hasil pertanian kita. Ditambah lagi pertambangan ilegal yang di tempat kita sana, luar biasa nanti. Itu nanti akan kita bahas yang tambang ilegal itu. Nah, sehubungan dengan pertemuan tadi, saya lebih usul itu sebulan itu 2 kali. Satu, bisa nanti programkan kelompok ini membuat pupuk untuk kebutuhan anggota kelompok tani. Artinya yang sudah diajarkan, yang dilatih oleh Bu Nurtin itu, silahkan didata nih berapa jumlah anggota kita, berapa luas lahan persawahan kita, dan segitulah nanti pupuk organik itu yang kita bikin untuk kebutuhan anggota. Nah, itu yang harus kita bicarakan, karena ngeri-ngeri sedap nih pupuknya itu dikurangi. Nah, gitu. Sedangkan yang belum dikurangi dia kena kewalahan kita cari pupuk kan, apalagi dikurangi anggarannya seperti itu. Dia problem yang besar yang harus kita segera kita antisipasi gitu. Nah, ini yang program itu yang harus disampaikan. Ya mungkin dari yang lain mungkin ada yang perlu disampaikan. Dan untuk KPRT kita haruskan ke operasi. Mungkin Bapak juga masalah waktu bisa dijelaskan oleh Pak Ator.
Itu nanti program koperasi nanti memang untuk simpan pinjam. Bisa juga nanti koperasi misal kayak pupuk, kan pupuk subsidi kan, pupuk organik itu kan. Nanti kalau memang butuh bantuan koperasi untuk melakukan uji lab, kami bisa bantu. Nah, nanti misalnya produk pupuk organik dibuat oleh kelompok Tani Cipta Rukun, dikemas oleh koperasi Kukari Zaman Lestari. Bisa seperti itu. Sama juga kayak kerupuk begini, dibuat oleh Pak Ali, dikemas oleh koperasi. Nah, artinya macam mana kita antara kelompok tani, masyarakat, UMKM bisa berkolaborasi dengan koperasi. Itulah kehadiran koperasi di tengah masyarakat. Seperti itu. Persyaratan untuk menjadi anggota koperasi. Nah, itu kan perlu juga itu. Nah, itu nanti akan kita sampaikan. Nah, kebetulan nanti ketua bulan depan hadir. Kami juga rencana mau mensosialisasikan juga ke kelompok-kelompok tani. Yang berhubungan dengan ya tadi yang kita bahas tentang pupuk, ya kan, nanti tentang beras, ketika panen nanti kalang kabut kita pasarkan. Nah, nanti bisa di lewat koperasi, standar harga yang harus kita sepakati. Nah, itulah pentingnya kalau kita bisa berkumpul di koperasi, menjadi anggota koperasi, karena di koperasi itu masalah harga beras, harga gabah itu kesepakatan kita bersama. Kalau anggota sepakat harga sekian, ya segitulah yang disampaikan. Karena keuntungan koperasi juga dibagi juga kepada anggota, ya kembali lagi ke kita juga, gitu kan. Cuma wadahnya saja. Masalahnya itu penting Pak Fatul. Karena sewaktu-waktu kita tanam, itu kan tidak bisa ditentukan tanggal oleh petani. Jadi umpamanya saya 2 hari mau tanam, istilahnya kalau koperasi siap dadang kita nggak bisa kerja. Insya Allah. Tadi sore sudah saya bahas sama Pak Ketua masalah simpan pinjam. Ya alhamdulillah koperasi kita dapat kucuran dana dari pemerintah, memang dikhususkan untuk simpan pinjam. Nah, saya sampaikan ke pengurus, kita ini skalanya luas, bukan hanya untuk spontan saja, tapi untuk Kecamatan Tenggarong. Nah, untuk simpan pinjamnya ini. Nah, untuk aturannya kami belum apa namanya izinnya, karena kan koperasi kami kan produsen. Karena ada simpan pinjam, kami akan merubah akta notarisnya dulu. Nah, akta notarisnya nanti kita ada izinkan dulu, rubah akta notaris, ada simpan pinjamnya. Sementara dana masih terpendam di rekening, belum dianukan. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman petani nanti, Bapak Ibu sekalian, bisa dipinjam. Nanti kesepakatannya apakah pakai jaminan atau berapa persen bunganya dalam 1 tahun, nanti kita sepakati bersama. Nanti kami dari koperasi akan mengundang bapak-bapak ibu sekalian, kalau misalnya ada mensosialisasikan ke kelompok-kelompok, ada 5 kelompok yang akan kita sosialisasikan nanti. Kira-kira seperti itu. Nah, ini masalah pupuk nih, gimana nih Bu Nurtin? Kan kemarin itu sudah bikin dalam 1 tong itu 200 liter. Untuk 200 liter itu kira-kira berapa luasan sih lahan hektarnya untuk 200 liter itu, supaya teman-teman ini bisa memproduksi pupuk itu sesuai kebutuhan musim tanam ini. Itu udah ada takarannya Om. Nah, itu dia. Udah ada takaran dalam 2 liter itu 1 tangki. 1 tangki. Pokoknya 2 liter 1 tangki disemprot. Itu takarannya itu. Atau enggak cara ngitungnya gini aja Pak. Bapak biasanya mau nyemprot 1 liter itu berapa tangki habisnya? Nanti tinggal kita kalikan aja, ya kan? 1 tangki kan sekitar berapa kemarin Rio? 5. Iya. Biasanya menghabiskan berapa yang udah biasa gitu, ada kayak yang biasa gitu Pak, 1 hektar berapa tangki biasanya Pak ya? Menyemprot 1 hektar 6 kali Bu. Hah? 6 tangki. 6 tangki. 1 liter berarti 12 liter. 12 liter. Itu 1 nyemprot Bu. 12 1 kali nyemprot. Kali semprot aja Pak ya? Iya. Perlu tandon bro, bukan cuma drum. Tandon besar. Nah, itu 6 tangki 1 hektar. Berarti 1 bulan 2 kali.